Henry meliriknya, aku akan membicarakannya setelah mandi. Sikapnya kuat dan mendominasi seperti biasanya. Amelia mengambil pakaiannya dan memasuki kamar mandi. Dia mandi secepat mungkin dan kemudian keluar. Henry berdiri tegak dan panjang di depan jendela. Dia mengenakan kemeja hitam dan celana panjang hitam versi buatan tangan. Dia tampan dan dewasa. Sekarang dia menaruh sebatang rokok di saku celananya dengan satu tangan dan mengisap sebatang rokok di antara jari-jarinya yang kurus. Amelia berjalan mendekat dan memeluknya erat dari belakang. Tuan Henry, tidak ada yang terjadi dengan Bisma dan aku bisa menjelaskannya. Apakah kamu kelelahan? Henry tiba-tiba menyela. Apa? Henry tidak berbalik, dia mengembuskan napas pelan, dan kemudian memuntahkan asapnya. Aku bertanya padamu, apakah kamu lelah denganku? Kamu harus memikirkan cara untuk membujuk saya setiap hari. Saya tidak tahu apakah itu akan terjadi di detik berikutnya. Akankah saya kehilangan kesabaran lagi? Dan tentang menyembuhkan saya dan membuat saya lebih baik, kamu harus lelah menjelaskan dua kata ini? Amelia menggelengkan kepalanya. Aku tidak lelah sama sekali. Oh, kamu tidak bosan menjelaskan dua kata ini, tapi aku lelah mendengarkan. Amelia, ayo kita bercerai. Kalimat ini meledak di telinga Amelia. Dia melepaskan tangannya, dan dia membeku di tempatnya. Henry berbalik. Sepasang mata yang dalam dan sipit tertuju pada wajah mungilnya yang pucat. Aku tidak bercanda kali ini. Mari kita bercerai. Saya akan membiarkan pengacara menyusun perjanjian perceraian. Kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk dalam hal properti. Kamu menandatangani secepat mungkin dan kami bercerai. Amelia menatap wajah tampannya dengan tatapan kosong, dan butuh beberapa detik untuk menyadari bahwa dia serius dan bahwa dia benar-benar ingin menceraikannya. Tapi mengapa kita bercerai? Dia tidak mengerti sama sekali mengapa dia menceraikannya. Henry menjawab, mengapa kamu merasa tidak ingin bercerai? Sejak aku menikah denganmu, pergi ke tempat berbeda untuk bertemu denganmu hampir menjadi rutinitas harianku. Jangan bilang tidak ada yang terjadi antara kamu dan Bisma. Kamu saling berpelukan. Dia juga membuka kerudungmu. Apakah kamu ingin aku melihatmu bersama dengan mataku sendiri? Cukup, sudah cukup. Jangan katakan itu. Dua tangan kecil Amelia yang tergantung di sampingnya mengepal, dan matanya merah dan menatapnya. Aku tidak punya. Jangan fitnah aku. Jika kamu benar-benar tidak percaya padaku, maka kamu akan memeriksa tubuh untuk melihat apakah selaputku masih di sana. Henry menatap mata merahnya. Dia tahu dia telah menyakitinya, tapi dia harus mendorongnya sendiri. Di masa lalu, dia selalu memiliki keberuntungan dan keserakahan, berpikir bahwa menggenggamnya di tangannya akan membawa kebahagiaan, tetapi bukan itu masalahnya, dan kebahagiaan tidak ada hubungannya dengan dia. Nyonya Amelia, apa kau memberitahuku tentang membran sekarang? Ada banyak cara untuk menyenangkan pria. Bagaimana saya tahu jika kamu menyenangkan Bisma seperti yang kamu lakukan terhadap saya? Lagi pula, sekarang obatnya sudah sangat maju. Siapa yang tahu selaputmu? Apakah tidak mungkin diperbaiki? Bagi Anda, seorang mahasiswa kedokteran, memperbaiki membran harus dilakukan dengan tangan. Sebelum dia selesai berbicara, Amelia mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras. Henry dipukuli hingga wajahnya yang tampan. Semua kata-katanya yang penuh kasih terputus, dan seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Rokok di antara jari-jarinya tidak dihisap terlalu lama, dan sekarang nyala api merah menyala di ujung jarinya, tetapi dia tidak bereaksi sama sekali dan tidak merasakan sakit sama sekali. Kali ini, Amelia mengangkat tangan kecilnya dan mengelus wajah tampannya setelah dipukul. Apa aku menyakitimu? Maaf, saya tidak bermaksud untuk menyakitimu. Henry memalingkan wajahnya untuk melihatnya. Matanya yang cerah ditutupi dengan lapisan kabut air kristal, tetapi dia dengan keras kepala tidak meneteskan air mata.
Mengulurkan tangan kecil untuk memeluk pinggangnya yang halus, Amelia meletakkan wajah pucat dan tubuh dinginnya di pelukannya. "Tuan Henry, aku sangat kedinginan. Peluk aku, oke?" Rokok jatuh dari ujung jarinya, dan kedua tangannya yang besar tergantung di sampingnya. Dia sudah merasakan suhu tubuhnya sedingin es batu, dan wajahnya sangat buruk. Dia baru saja mencoba racun itu untuk kedua kalinya. Tubuhnya pasti merasakan sakit, dia memintanya untuk memeluknya dengan lembut. Henry mengangkat tangannya, tetapi membeku lagi di udara, tidak berani memberinya sedikit tanggapan dan kelembutan. "Bapak Henry, kamu sudah cukup bicara hari ini. Jangan bicarakan itu lagi. Kamu mengatakan bercerai dan kamu hanya bercanda. Saya tidak akan menganggapnya serius. Mengapa saya peduli dengan orang yang sedang marah? Saya sedikit pusing tahan aku." Amelia memeluknya erat-erat, tetapi dia tidak mendapat jawaban, dan pria itu memeluknya dengan kaku tanpa berbicara. Amelia mengangkat matanya dan menatapnya dengan mata berair dan hitam. "Aku bersumpah padamu, jika aku memiliki pria lain selain kamu, biarkan aku keluar besok dan ditabrak mobil." Sebelum kematian ini diucapkan, Henry telah mendorongnya menjauh, dan dia langsung mendorongnya keluar dari pelukannya. Amelia tidak bisa berdiri dengan kokoh dan langsung jatuh ke karpet lembut. Saat dia jatuh, dia merasa matanya gelap, dan dia tidak bisa melihat apapun dalam pandangannya, dan seluruh dunia berubah menjadi kegelapan. Apakah dia buta? Ketakutan akan kebutaan menyebabkan pupilnya tiba-tiba menyusut, kaku di atas karpet dan lupa bereaksi. Henry menatapnya, matanya yang sipit penuh dengan merah dan darah, dan hatinya sangat sakit. Tangan besar yang tergantung di sisinya diremas, dan kemudian dilonggarkan. Dia terengah-engah di dadanya berulang kali, menghabiskan semua kekuatan tubuhnya sebelum dia bisa menahannya. Dia tidak pergi menjemputnya, dan dia mendengar suaranya yang kejam dan bernada rendah. "Sudah lama saya katakan, saya tidak kekurangan Nyonya Amelia. Pertahankan sedikit harga diri dan martabat saya. Jangan mengganggu saya." Tanda tangan untuk perceraian lebih cepat. Setelah berbicara, Henry mengangkat kakinya dan pergi. Apakah dia sudah pergi? Amelia mendengar suara langkah kakinya yang memudar. Dia pergi, meninggalkan Green Garden sangat larut dan tidak kembali. Amelia menutup matanya, dan ketika dia membukanya lagi, dia masih tidak bisa melihat apa-apa. Dia menjadi buta, dan tes racun kedua meninggalkan racun bunga mandala dalam darahnya. Amelia mengulurkan tangan kecilnya untuk meraba-raba dan meraba-raba jarum perak. Dia mendorong jarum perak ke titik akupunturnya, mencoba untuk memaksa racun bunga mandala keluar dari tubuhnya. Tapi tidak, racun bunga itu sangat beracun sehingga dia tidak bisa menyembuhkan dirinya sama sekali dengan kekuatan jarumnya saat ini. Jarum perak jatuh di karpet. Amelia meringkuk di samping tempat tidur, lalu mengulurkan dua tangan kecil untuk memeluk lututnya, menatap kosong ke arah depan dengan matanya yang kosong dan tidak fokus. Dia masih tidak percaya bahwa Tuan Henry akan menceraikannya. Dia tidak akan menceraikannya. Tetapi kali ini uji racunnya sangat buruk, dan persamaan terakhir tidak dibuka, dan Tuan Henry tidak dapat diselamatkan. Sekarang racun menyerang darahnya, menyebabkan dia kehilangan penglihatan secara tidak langsung. Amelia memiliki sepasang pupil yang sangat indah, yang bersih dan tidak bernoda, tetapi sekarang semuanya gelap, dan matanya telah kehilangan semua warna. Buta, bagaimana dia bisa mendapatkan jarum suntik di masa depan? Bagaimana cara menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang? Amelia merasa sangat kedinginan. Dia hanya memiliki piyama tipis di tubuhnya. Sekarang dia mengulurkan lengan rampingnya untuk memeluk dirinya sendiri dengan erat, mencoba memberikan sedikit kehangatan pada dirinya sendiri. Dia merindukan pelukan hangat dari rumah Henry. Sekarang ketika dia sendirian dan tidak berdaya,
Dia sangat merindukan Tuan Henry sehingga dia berharap dia bisa berada di sisinya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.